coba bahas saham-saham viral ya teman-teman ya, yang diperbincangkan banyak lah oleh teman-teman retail setanah air gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan Mas Emon ini dibahas supaya apa? Supaya teman-teman yang belum punya tuh cobalah dapat perspektif gitu. Kalau misalnya mau FOMO, coba masuk lebih kecil supaya apa? Supaya nggak nyangkut gitu ya. Karena udah mau tahun baru ya, tahun baru harus di akhir tahun tuh kita harus full senyum ya teman-teman tujuannya. Jadi kalau bisa ya sama-sama lah, kita sama-sama retail sama-sama mendukung gitu ya. Jadi Mas Emon akan bahas nih untuk saham-saham yang viral ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya exposure ya, coba waktu dibahas Dewa ada yang sangkut atau ada yang hold di harga berapa, teman-teman langsung chat ya. Jadi supaya Mas Emon tahu nih kira-kira di mana, supaya pembahasannya lebih terstruktur gitu ya. Sama pakai contoh juga sekalian, oke? Jadi yang pertama kita bahas Dewa nih. Nah, Dewa dan bumi ya. Jadi Dewa ada di bumi, teman-teman ngelihat nih. Yang pertama Mas Emon spot, teman-teman ya. Yang pertama Mas Emon spot adalah stochastic slow-nya dulu. Kenapa tuh Mas? Karena ya teman-teman lihat momentumnya tuh udah dikasih tahu di sini. Sudah yang namanya dead cross. Kalau dia udah dead cross berarti sudah jenuh beli. Nah, di sini sebenarnya bijaknya di mana sih Mas? Kalau misalnya ngomongin pakai stochastic slow, belilah ketika dia di bawah sini. Meskipun di bawah sini, teman-teman juga pernah lihat pasti beberapa kali ada yang namanya gocekan gitu kan. Nah, ibaratnya ini, wah Mas sudah golden cross, tiba-tiba harganya turun lagi. Ya ibaratnya udah kita belinya di area oversold aja masih digocek. Gimana teman-teman belinya di atas ketika benar-benar momentumnya sangat deras gitu ya. Gitu, oke. Jadi yang pertama kita lihat, oke, momentumnya dari stochastic slow udah ngasih tahu nih, wah iya nih koreksi, dan meskipun nggak tajam, tapi dia garis lurus, yang menandakan akan sedikit lama gitu ya untuk penurunannya. Nah, sebenarnya yang agak bagus ya, yang agak bagus dari si Dewa itu apa? Jadi si Dewa itu nggak langsung dibanting nih. Bagusnya di pergerakan beberapa hari ini ya, ke belakang maksudnya, ini nggak langsung dibanting ke bawah, nggak langsung diguyur habis gitu ke bawah. Tapi dibawa sideways dulu di area 408 ya, di atas 408 atau di area Fibonacci retracement 1,618. Ya, which mean bagus gitu. Oke, kita dapat harga support yang cukup kuat, meskipun harganya nggak bisa nembus ke 434, tapi harganya bisa stay di atasnya gitu. Nah, yang harus dicermati di sini apa? Oke, yang harus dicermatin di sini adalah apa? Kalau nanti teman-teman ngelihat yang namanya Dewa itu tiba-tiba close-nya itu benar-benar kuat di bawah 408, maka di sini potensi untuk koreksinya akan ada gitu. Jadi yang harus diperhatiin, apalagi buat yang FOMO gitu yang belum punya, yang baru masuk hari ini, perhatikan 408. Karena kalau 408 itu jebol, potensi untuk koreksinya lebih dalam tuh gede gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya apa? Supaya teman-teman tahu nih, oh saya kegedean nggak masuknya, sizingnya yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat nih, kalau saya masuk Dewa per hari ini, sebenarnya saya ada di posisi berapa sih? Ya, kita tinggal kecilin chartnya, kita lihat dari tahun 2025 yang namanya Dewa tuh udah naik berapa persen gitu kan. Nah, jadi Dewa per gimana nih, Januari nih. Dari sini ya, bottomnya ya, dari 10 April naiknya per hari ini sudah 361%. Silahkan bagi per bulannya berapa ya. Jadi dari bulan 4 sampai sekarang ya, sampai hari ini 7 bulan lah. 6 sampai 7 bulan itu returnnya 360% buat teman-teman yang dapat di bawah nih. Mas, aku dapatnya di harga 100, ya tinggal di hold gitu kan. Simpelnya gitu. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mau beli Dewa, silahkan coba pikirkan. Teman-teman masuk di harga, misalnya udah cuan nih Mas, aku udah cuan misalnya 5% gitu ya, nanti ya besok misalnya harganya naik, Mas aku udah cuan 5%, bandingkan sama orang yang masuk di April dan sekarang cuannya udah berapa? Udah 360%. Tandanya apa? Kalau mereka di sini ya, dan di sini itu, aku mau tahun baru jual ya, ini udah pasti kena guyur. Gitu ya. Jadi pahami dulu teman-teman ya, oh naiknya udah tinggi. Jadi kalau mau FOMO boleh nggak Mas? Boleh, coba titip sendal aja dulu 1 lot. Atau beberapa lot yang teman-teman kalau misalnya harganya dibanting ke bawah, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti emang masih dikasih naik tinggi lagi, ya udah bagus. Kenapa ya? Bisa beli cilok gitu ya. Nah, oke, jadi itu ya tadi ya. Udah bisa ngelihat harganya udah naik berapa,
Jadi biar kita bisa sama-sama rasional nih. Kenapa? Karena udah mau tahun baru ya. Jangan sampai nambah lagi ya dosa di tahun 2024 dibawa 2025 dibawa lagi ke 2026. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat apakah bisa naik, ya ini sebenarnya bisa naik. Kenapa? Karena supportnya itu tinggi dan bisa ketahan. Nah, tapi yang teman-teman harus cermati based on technical, jadi kalau si candlestick itu ngomong bahwa di 434 dia nggak bisa klaim nih turun terus ya 2 kali, 3 kali. Terus di sini 4 kali dan 5 kali. Jadi harga naik ya, mau di bawah mendekati 434, kemudian selling pressure tuh tinggi nih. Jadi harganya didorong lagi supaya nggak bisa klaim si 434-nya. Jadi tandanya apa? Oh, secara momentum sudah mengalami pelemahan. Wajar dong stochastic flow-nya turun. Jadi seirama ya antara price action dan juga si stochastic flow-nya. Ini yang kita cari. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat intinya gini sebelum kita masuk ke bandarmologi ya. Kalau misalnya Dewa itu bisa klaim besok 434, silakan teman-teman yang punya di harga 408 silakan di hold. Kenapa? Karena tandanya di sini 434 berhasil diklaim, tandanya emang beneran si Dewa itu mau dikasih naik. Kalau candle-nya tebal dan solid ya. Berbeda kalau misalnya dia gerakannya juga kayak gini nih ya, ekornya atau shadow-nya tinggi. Nah, teman-teman harus apa? Harus hati-hati juga. Tandanya apa? Tandanya dia ngasih naik, tapi setengah hati gitu loh. Nggak mau bener-bener maksimal. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih bandarmologi ya, teman-teman ya. Oke, untuk si Dewa tinggal kita lihat apakah ada flow lagi. Nah, oke, bagusnya kita ngelihat ada flow. Jadi mungkin harga ditarik berpotensi masih ada probability naik, masih gitu ya. Simpelnya gitu. Tapi teman-teman udah lihat, kalau dari struktur yang panjang, kita ngelihat bahwa Dewa ini sebenarnya sudah terlalu naiknya tinggi. Even dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Oke, sekarang kita cermati nih. Oke, dari tanggal 11 sejauh mata memandang buangan terbesar itu kita lihat di tanggal 11-11 ya. Jadi flash sale dia ya. Asingnya buang 150 M. Ya, tapi kalau misalnya kita coba persempit ya dari tanggal 18 ya coba ya nih hitung akum ya. Jadi kalau kita berbicara dari tanggal 18 memang si yang namanya Dewa akum gitu ya. Oke, akum. Sekarang tinggal kita cek nih. Berarti kita coba cek dari seminggu ya, kita coba cek seminggu terakhir, khususnya dari tanggal 24 sampai ke belakang, itu yang masuk siapa untuk si Dewa gitu ya. Nah, yang harus dicermati sebenarnya kalau Dewa Mas Emon lihatnya ke tanggal 25 dulu ya, tanggal 25, yang kita cermati, yang beli, oke, YU, Aku, Kang Guyur, MG ya, CP juga Kang Guyur, KI, BK, oke, bagus banget nih. Di sini partisipasi asingnya gede, ada ketua-ketua kita lah, ada Kang Guyur juga di sini sudah bersatu padu ya MG dan CP ya. Nah, kita lihat juga ada ZP, ada YP. Nah, di sini nggak ada XL nih. Nah, tanggal 25, nah Kang Guyur LG buang ya. Mungkin LG bandarnya kali ya si Dewa ya. LG SQ, XC, XL. Ini kayak mainan bandar ya. XC, XL buang ya. Kita nggak lihat YP-nya tadi beli. Oke, coba kita mundurin tanggal 24. Kita lihat masih YU, MG ya. Aku yang pegang. Kemudian LG-nya juga masih konsisten buang. Coba kita cek di tanggal 24-nya. Nah, LG-nya oke. Berarti kita tahu nih, LG emang bandarnya, Aku dan BK sempat buang juga. Nah, jadi coba terlepas dari tanggal kemarin ya. Jadi coba kita lihat dari tanggal 20 lah ya. 18 tadi ya. 18 Minggu. Nah, PD, Aku, CC masih akum. Oke, XL, YP juga masih ada barang ya. Ya kok kita tarik sekitar seminggu lah dari tanggal 18 ya. Nah, sekarang kita coba gabung nih sama tanggal 25. Topnya masih siapa? Oke, Aku, PD, CC, YU, MG, YP, XL, KZ. Retailnya nggak top frag lah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang buang siapa? Oke, Kang Guyur nih. Yang punya barang berarti si Kang Guyur ini. Si LG, SQ, sama SS ya. Enggak lah. Si LG lah. Kenapa? Karena perbandingan 1 dan 2 nih 7 kali lipat gitu kan. Ya, kita tahu lah. Oke. Ya, kesimpulannya ya lihat perbandingannya. Oh, terdistribusi terdistribusi lah antara si Aku, PD, CC, YU sama MG. Ya kalau misalnya dibilang naik bisa, tapi tergantung. Yang bisa dilihat apa? Tergantung besok nih. Jadi price action selain dari bandarmologi, teman-teman lihat juga candle yang terbentuk. Kalau besok masih bisa dikasih tebel, ya opsi
sorry, kalau besok masih bisa dikasih tebel ya, sorry, kalau misalnya besok dikasih tebel, ya teman-teman kita bisa ngelihat ada yang namanya potensi, aduh nge-lag lagi, sorry. Ada yang namanya potensi untuk eh, kita melihat yang namanya dewa itu untuk naik, gitu ya. Tapi apa? Tapi ya dipantau lagi untuk si 418-nya nih. Kalau 418-nya itu justru breakdown besok, maka teman-teman ngelihat ada potensi untuk koreksi ke bawah gitu ya. Aduh, agak-agak nge-lag ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu nih untuk dewa. Jadi harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke? Nge-lag nih. Nah, terus buat teman-teman yang udah punya harga barang di bawah gimana? Wah, Mas, aduh agak nge-lag ya, bentar ya. Nah, terus kalau misalnya udah punya harga di bawah gimana Mas? Ya kalau misalnya teman-teman lagi floating cuan udah 30 atau 20%, ya udah silakan di hold nih sahamnya. Kenapa? Ya udah, karena udah cuan kok. Ya kenapa nggak di hold? Gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, jadi kurang lebih gitu untuk Dewa. Perhatikan ya, jangan kalau misalnya teman-teman yang retail, coba pasang remnya dulu. Kalau misalnya di Dewa udah ngerasa, ya udah Mas, aku udah cukup, bisa di TP setengah gitu ya. Kalau mau hold dalam jangka waktu lama, supaya apa nih? Supaya kalaupun nanti koreksi ya teman-teman masih tetap dapat barangnya yang lumayan, masih ada lah barangnya di, masih ada lah barangnya kalau misalnya harganya naik. Dan kalau turun juga nggak begitu boncos-boncos amat kan cuannya. TP di harga berapa? Jadi coba teman-teman kalau misalnya tanya, Mas aku TP di harga berapa? Simple. Kalau teman-teman merasa udah nggak tenang, silakan TP setengah dimanapun harganya berada. Silakan TP setengah, atau Mas TP setengah kebanyakan. TP seperempat boleh nggak? Boleh. Jadi gitu ya. Kalau misalnya TP, nggak usah lihat harganya. Oke, cuanku udah lumayan gede nih. Aku pengen coba realisasikan deh cuannya. Silakan di TP setengah atau di TP seperempat. Yang penting teman-teman sudah dapatkan dulu modalnya. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk si Dewa ya teman-teman ya. Kita next lagi ke Bumi ya. Kita coba ke Bumi. Ntar kayaknya ini kebanyakan. Ini ya, coba close dulu. Kayak Bumi ya. Oke, Bumi. Oke, udah lancar. Bumi. Nah, untuk Bumi, apa yang bisa dilihat di sini teman-teman? Nah, ini juga Bumi mirip lah ya. Jadi coba lihat nih dari bawah ya, dari 18 September, naiknya udah berapa persen? Kayak ada 112%. Jadi ingat, simpel tadi ya. Jadi ketika di sini tadi yang teman-teman masuknya pagi ya hari ini, oh iya Mas, saya udah cuan 8% hari ini. Masuk hari ini 8%. Ingatlah, masih ada orang-orang yang pegangnya early itu udah cuannya sekitar 100% gitu. Jadi teman-teman ketinggalan 90-an% gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalaupun teman-teman baru masuk langsung bisa, oke ini ada berpotensi saya sangkut karena harganya udah naik tinggi gitu ya. Jadi bisa kecilin porsinya, atau kalau misalnya emang yakin dan teman-teman sudah biasa trade, ya udah silakan pasang SL-nya. Seandainya harganya jatuh nggak jadi masalah gitu ya. Oke, so mirip sebenarnya untuk pergerakannya daripada si Bumi ya, kita melihat bahwa harga di 208 itu kerespon ya. Oke. Itu sorry. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di 238 memang ada area resisten kan. Ada area resisten, terus dia itu udah sideway ya di antara 218 sampai 238. Nah, kalau kita lihat strukturnya seperti ini, ya potensi naik nggak ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dia ngerespon banget nih. Dia benar-benar respon 218 di Fibo 2,618. Jadi kalaupun dia itu besok naik, apakah bisa? Ya ini bisa, dan ini solid. Gitu ya. Jadi karena pergerakannya kemarin juga, hari ini juga solid, ya besok potensinya solid gak? Ya bisa jadi gitu ya. Tapi yang teman-teman harus perhatikan ya, area support di 218-nya ini. Kalau 218-nya ini nanti jebol tiba-tiba, ya ini harus hati-hati gitu ya. Jadi antisipasi teman-teman buat yang baru punya barang itu di 218. Tapi kalau misalnya udah dapet nih lumayan, ya udah bisa. Terus kalau yang mau join dari 238 gimana Mas buat besok? Ya kalau pengen FOMO, kurangi porsinya lah ya. Coba titip sendal dulu, apalagi teman-teman retail yang benar-benar baru kemarin ya, atau baru bulan lalu masuk di saham, coba kecilin dulu porsinya gitu, supaya FOMO-nya tetap dapat, tapi at least duitnya teman-teman aman gitu ya. Kalaupun nanti kena banting, ya nggak mengganggu gitu ya. Jadi concernnya Mas Emon gitu ya. Jadi Mas Emon sebagai rem dah.
entah teman-teman dengar dari siapa, mau ke 500 mau ke 1000 itu ya congratulations lah kalau emang bisa dapat multi bagger kan, kenapa enggak. Tapi ya Mas Emon cuma kasih remnya aja nih. Jadi harus dilihat bahwa emang dari struktur tuh naiknya udah 100% dalam kurun waktu 6 sampai 7 bulan gitu ya. Oke. So kalau misalnya teman-teman lihat untuk si bumi ya, kembali lagi ya ini mix nih. Tapi ya coba di total dari kapan? Dari ketika dia baru-baru masuk nih 500 M lah. 400 M masuk, buang. Masuk lagi, buang. Nah, lama-lama kan mulai mengecil nih. Ibaratnya akumulasi mulai kecil kan, mulai kecil. Terus di sini teman-teman lihat asingnya buang, harganya naik. Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Asingnya buang lumayan gede nih, tapi kok harganya naik? Tandanya apa? Harusnya kan kempes tuh. Ibaratnya asingnya keluar. Kalau misalnya asingnya keluar tapi harganya naik, berarti siapa yang beli? Ya berarti domestiknya gitu kan. Di sini kita melihat hal yang sama, dan kalau misalnya per seminggu dari tanggal 20 gitu kan, kita ngelihat 288 M itu udah dibuang gitu kan. Tinggal coba teman-teman SS dan jumlahin. Sejauh mata memandang dari flash sale 11.11 gitu ya, dari waktu Indonesia belanja dari tanggal 11 setelah dia masuk 500 M, apakah di sini masih net buy? Kalau masih net buy ya mungkin masih bisa naik, yes. Tapi ya sekarang kita coba cek aja nih bandarmologi si bumi ya untuk pertanggal hari ini. Nah, kita di sini lihat bumi gitu ya. Di sini kita lihat bumi, oke, yang masuk siapa? CC sama MG. Tanggal 25 ya. Dari tanggal 25 MG aku YP. YP. MG aku YP, YJ sama SS ya. Si aku gede lah. Ini aku lumayan lah ya, gede. MG sama aku beli, yang jual YU, XL, XC, ZP, SQ. Menarik ya. Menarik ya tanggal 25 ya. Justru yang dalam tanda petik retail yang jualan ya. Ada YP, AKMG masuk ya. Kalau sejauh mata memandang ya untuk pergerakan hari ini, apakah besok naik? Potensinya jadi gede naik. Kenapa ya? Karena kita lihat jelas yang buang lebih banyak retail gitu kan. Nah tuh yang tanya bumi entry berapa? Nah udah siap-siap teman-teman ya, biasanya ya kalau udah nanya bumi entry berapa. Nah dari tanggal 24 juga sama. Coba kita kunci ya dari tanggal 24 ya. Ini ZP tetap masuk, ada XL, ada aku, ada LG, ada BK, ada XC. Nyampur ya, nggak bisa ngambil kesimpulan. Kalau pure tanggal 24 kita ambil datanya. Nah YU, YP, PD, CP nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Ya udah kita coba gabung mungkin dari 24 dan 25 ya, dari 24 dan 25. Nah, ternyata yang masuk paling gede ya udah MG sama si aku. Pegangan kita siapa sih akunya gitu ya. Mungkin ya MG kalau bandar juga bisa gitu loh ya. Nah, yang buang YU, XL sama XC. Nah, ini mungkin YU pegang barang ya, yang megang barangnya ya, yang nge-sell supaya dibeli. Nah, pembelinya siapa ya? MG dan aku ya, si AK. Nah, ya jadi kalau misalnya struktur seperti ini, ya udah di sini positif, ternyata ya potensi naiknya lebih besar ya. Jadi buat yang entry kemarin ya congratulations ya, cuannya mungkin akan tambah lebih banyak. Tapi yang Mas Emon mau kasih tahu adalah seandainya harganya turun ya, kalau misalnya ragu harganya turun, coba teman-teman perhatikan 218. Karena kalau 218-nya jebol, nah ini potensi untuk koreksinya sampai berapa? Sampai harga 200 gitu ya. Jadi bukan berarti nggak suka lihat harganya naik, bukan, tapi ya mau jadi rem aja gitu ya. Kenapa? Karena harganya naiknya udah tinggi ya, udah 100% dari sekarang. Kalau teman-teman yang udah dapat di harga bawah, pengen Mas aku percaya hold masih bisa sampai 300 atau 400, ya udah go for it gitu. Yang penting kalau misalnya nanti koreksi kan teman-teman sebenarnya masih cuan gitu. Tapi ya concern Mas Emon adalah teman-teman nih yang FOMO yang beli di 240-an gitu. Jadi jangan sampai sangkut ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya dibanting, silakan lihat historical bumi itu seperti apa gitu ya. Jadi ya terlepas apapun itulah permainan mereka di situ, ingatlah teman-teman bumi pernah dorman ya dari 2020. Jadi teman-teman bayangkan sebuah saham yang sudah berdiri ya, yang sudah berdiri berapa tahun nggak tahu ya, dari IPO-nya tahun 2005, harganya saat ini sudah terkoreksi berapa nih? Kalau dari all time high-nya itu 99,3%. Dari harga berapa? Peak-nya di 8.700. Gitu ya.
Jadi historical matters teman-teman. Kalau kita ngomonginnya basisnya adalah technical analysis. So that's why Mas Emon ngomong nih, kalau misalnya mau FOMO, kurangi porsinya, titip sendalnya. Kalau naik ya udah, tapi kalau emang teman-teman jam terbangnya udah banyak ya go for it gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin next targetnya mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin next targetnya untuk si Bumi, bisa nggak ngasih next targetnya? Bisa-bisa aja gitu ya. Ya terdekatnya ke berapa? Ke 250 untuk Fibo 3,618. Ya kalau misalnya besok dibawa lebih tinggi lagi gitu ya, emang momentumnya masih kencang banget, ya udah ke 280 masih bisa, atau potensial upside sekitar 20%. Ya saham begini ya potensi di bawah naik tingginya lebih cepet gitu ya. Tapi ya kembali hati-hati ya buat teman-teman yang retail yang ikut FOMO di sini. Gitu. Jangan sampai sangkut lah. Kalau nggak yakin buang aja nggak apa-apa. Daripada teman-teman nanti kalau misalnya skenario-nya ternyata justru malah turun, malah nyangkut dan nyangkutnya lama. Jadi harus ingat juga Bumi tuh pernah historical dia tuh tidur ya, mati suri ya. Gitu, oke? Oke, so next itu ya. Sekarang untuk MTech, aduh lama banget dah bahas Bumi sama Dewa ya. Nah, untuk MTech juga sebenarnya ya lebih baik teman-teman tunggu dulu sih ya. Karena apa? Karena kan sebenarnya MTech ya berkorelasi lah dengan si Superbank ini kan. Ya nggak tahu apa, tapi ya kalau kita ngelihat yang ngomonginnya technical di sini, ya wajar nggak 1360 itu turunnya? Ini wajar. Kenapa ya? Karena di sini ada yang namanya resistance gitu kan. Dan yang janggal itu adalah apa pembukaannya kalau dia gap up. Nah itu harus hati-hati. Kalau dia udah mulai turun dan closingnya di bawah, biasanya tekanan jualnya akan lebih tinggi gitu ya untuk di hari berikutnya. Kenapa ya? Karena waktu retailnya FOMO ya, aduh panik nih, aduh panik nih gitu kan. Nah meskipun sebenarnya momentumnya kan masih bagus, bener gak? Iya bener, momentumnya masih relatif bagus gitu ya. Nah nextnya kalau misalnya dia turun ya teman-teman harus jaga nih di 1225. Seandainya dia turun ya udah harus antisipasi, khususnya buat yang masuknya di sini. Mas kalau mau entry di MTech bagusnya berapa ya? Ya tunggu aja nih. Oh ya, yang belum kesentuh ya. Kalau misalnya pengen coba entry di MTech, ya kalau sekali lagi nanti besok dibawa turun ke bawah, cobalah entry di 1200-an ya. 1225, atau kalau misalnya mau lebih turun sedikit di 1200. Nah kalau coba tunggu turun dulu, jadi biarin dulu dia turun, baru teman-teman masuk gitu ya. Kalau mau menyambut si Superbank gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dibilang secara, kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk gitu ya ini structure masih bagus gitu ya. Ini masih uptrend ini. Tuh, masih creating yang namanya another higher lows gitu kan. Ya tapi ya memang agak sedikit sulit aja di sini ya untuk uji yang namanya area resistennya, yang nggak jadi masalah ya, termasuk koreksi yang relatively sehat gitu ya teman-teman ya. Tuh, itu untuk si MTech ya. Nah, ya simple aja lah ya. Di sini MTech, nah tinggal lihat, oh buangan. Kenapa buangan? Ya udah tunggu dulu. Kalau misalnya nanti retailnya ikut pada buang, ya udah teman-teman bisa tahu nih, oh ya nih, kita tunggu dulu nih di 1200 kurang dikit, misalnya 1190 something. Kalau misalnya emang ada turunan lagi, baru teman-teman coba beli gitu ya. Nah ini kan kalau lagi distribusi ya ikuti aja flow-nya teman-teman gitu ya. Sekilas ya untuk tanggal 25 mungkin. Nah, untuk tanggal 25. Nah, sebenarnya kalau RX masih ikut ya, RX masih ada, masih akum, sebenarnya bisa teman-teman masuknya pelan-pelan gitu. Jangan langsung alokasi dananya semua langsung dihajar masuk. Jangan ya. Dipecah dulu nih. Jadi 4 kali atau 5 kali entry. Jadi kalau misalnya harganya turun, teman-teman udah tahu, oh saya averaging down 4 kali kalau harganya koreksi. Bukan ketika teman-teman masuk di atas baru, Mas aku averaging down di sini bisa nggak? Bukan gitu ya, tapi ketika masuk, ya udah coba saya averaging di mana ya? Gitu ya. Nah, ini bagus banget soalnya ada RX masuk dan nggak jual. Nah, yang buang barang siapa? Kajet sama AZ. Nah, ini hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau ketua-ketua kita tuh lagi tukeran barang, let's say ya, ada Kajet sama si aku, ya pantau dulu nih RX-nya masih mau beli gak. Kalau besok RX-nya masih mau beli, ya potensi untuk naik lagi masih ada nggak? Ya tentunya masih ada gitu ya. Ini untuk MTech ya. Jadi kalau misalnya dibilang momentum, ya momentumnya ada untuk IPO-nya Superbank. Tapi apakah sekarang bisa masuk? Ya yang pertama pantau dulu besok. Ya akan lebih bijak lagi kalau misalnya teman-teman dibagi ya porsinya ya, karena kita nggak bisa timing the bottom-nya.
ya udah coba bagi jadi 5 kali entry seandainya besok masih turun harganya gitu ya. Ya overall sih harusnya kalau dari technical masih bisa naik ya masih bisa naik gitu ya teman-teman ya. Oke, next kita bahas apa lagi nih? SCMA ya, sama ya. Temennya lah. Nah, ini SCMA yang harus dipantau kalau misalnya kita ngomongin technicalnya ya. Oke, stochastic slow-nya masih naik nih mas. Potensi untuk naik lagi ada nggak? Ya ini ada gitu ya. Simple. Tapi teman-teman lihat nih, oke shadow-nya nih di 392. Apakah ada potensi dia untuk turun? Ya kalau sekasat mata ya. Yang pertama yang pertama ada gap nih di sini kecil, tipis ya. Jadi seandainya harganya di bawah koreksi turun ya teman-teman udah harus siap gitu kan. Tinggal dilihat nih, ini asingnya kayak tadi nggak ada tukeran-tukeran barang nggak, entah bandar gede si ketua-ketua kita itu. Kalau misalnya ada tukeran, ya teman-teman bagi porsinya. Jadi supaya kalau misalnya ada drawdown lagi sedikit, ya teman-teman udah tahu, oh saya tahu ini bagus dan akan di CE nih, average down. Modalnya siap, bukan semuanya langsung masuk terus nyangkut gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Jadi kalau besok teman-teman ngelihat si SCMA itu koreksi, ini wajar ya. Ini wajar. Terus ya ke 380 lah. Salah ini ya. 380 let's say di sini 380 ya ini wajar. Kalau besok di bawah naik, misalnya di bawah naik, ya congratulations ya yang dapat di bawah. Tinggal di hold. Kenapa? Ya karena kalau misalnya naik ini bagus banget ya. Kenapa? Karena momentumnya juga masih uptrend gitu kalau dari segi teknikal gitu. Nah, tinggal kita lihat nih untuk yang akumulasi dari MTEK siapa ya kira-kira ya? MTEK sorry, SMA ya. Nah, ini yang harus teman-teman coba perhatiin gitu. Nah, sejauh mata memandang ya dari 11-11, asingnya buang terus. Gitu kan, asingnya buang terus dan juga apa? Sometimes kita ngeliat harganya naik agak tinggi tapi akumulasi asingnya tuh kecil. Gitu ya. Jadi dipantau dulu, harganya naik, asingnya buang. Ya kita nggak tahu mungkin retail FOMO apa memang dia tukeran barang. Nah, di sini kita cek ya sekilas untuk bandarmologinya. Nah, di tanggal 25 ternyata Kang Guyur masuk. Oke, OD, EP, MG. Nggak kenal ya. Tapi dua Kang Guyur, LG dan MG masuk. Si RX juga beli lagi. Jadi RX nih dipantau ya. Karena di SCMA dan di MTEK dia masuk gitu kan. Oke, bagus. Nah, rupanya hari ini XL buang. Nah, BK sama aku buang. Jadi ya wajar dong tertekan harganya. Kenapa? Karena asingnya buang, tapi bagusnya apa? Oke, XL, XC udah mulai buang. Jadi kalau kita ngomongin bandarmologi, potensi naik besok ada nggak? Ya ada. Tapi itu tadi ya harus dicermati gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat koreksi dan emang masuk, ya bijaknya jangan masuk semua. Karena mungkin mau ngeringin retailnya dulu, bisa jadi gitu kan. Jadi either dia turun ke 380 atau sampai 372 ya ini tetap teman-teman bisa manfaatkan untuk area entry gitu kan. Kenapa ya? Karena di sini kayaknya ada rejection nih di sini nih sebagai area apa? Sebagai area resistance sebelum dia benar-benar solid breakout ke atas gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya kalau dari technical bagus. Tapi kalau ditarik dulu koreksi ya justru teman-teman di situ kembali akumulasi barangnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk SCMA. Kemudian nah Bufa nih. Yuk sobat Bufa gimana? Ya Bufa ke 5.000 kah? Sama ya. Jadi buat teman-teman yang baru banget, bener-bener baru banget ngecek kalau Bufa udah 1.000 ya dan belum punya barangnya. Lihatlah teman-teman ya, Bufa ya. Dari 21 Juli naiknya sudah berapa? Ya ini terlepas dari Mas dia right issue, Mas dia apapun itu, fundamentalnya bagus banget. Terlepas dari apapun itu teman-teman ya. Kalau Mas Emon ngelihat secara teknikal, dia naiknya udah 1.700%. Jadi dimanapun teman-teman berada, ketika teman-teman ketik yang namanya itu entry, ada orang yang udah cuan 1.700%, 17x ya. Nggak tahu dapat di mana 1.700% gitu. Tapi ya sudah naiknya tinggi gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ya tiba-tiba diguyur ke bawah ya nggak tahu sampai kapan naiknya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Mas Emon jadi rem lah buat teman-teman yang belum masuk yang mau coba FOMO. Mas tapi aku pengen beli di Bufa, ya udah kurangi porsinya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau nanti nyangkut ya nggak berimpact lah pada portofolio teman-teman gitu ya. Nah,
So, buat yang udah punya BUFA dari 300, 400, 700, silakan teman-teman hold. Kenapa? Karena dari 700 udah mau beggar. Silakan di hold ya. Nanti tahun baru silakan posting-posting. Atau kalau misalnya, Mas aku udah agak-agak ngeri-ngeri sedap nih, kok udah mulai agak-agak sedikit panik ya pegang BUFA ya. Ya udah TP setengah. Mas kegedean, TP seperempat. Mas kegedean lagi, ya udah TP 20% gitu. Kalau misalnya memang panik. Kenapa ya? Supaya teman-teman lega dulu nih hasil dari investasi teman-teman ya, yang udah 2 jempol itu udah teman-teman dapat gitu ya. Jadi seandainya nanti cuannya berkurang ya ya udah gitu. Masih cuan kok gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi pertama mantep banget buat teman-teman yang udah dapat di harga bawah, silakan di hold ya kan. Yang next targetnya sebenarnya kemana, ke 1.500. Tapi buat teman-teman yang belum punya barang ya, ngapain? Ya kalau pengen FOMO cobalah beli yang lebih sedikit gitu, supaya kalau misalnya nanti harganya di bawah jatuh ya teman-teman oh ya udah gitu. Tapi kalau harganya di bawah naik lumayan kan, nambahin beli buat beli cilok ya gitu. Oke, sebenarnya simpelnya ke situ sih kalau untuk yang namanya BUFA. Jadi ya memang BUFA pergerakan harganya masih kuat banget ya. Jadi selamat buat teman-teman yang dapat di bawah ya. Tahun barunya akan full senyum. Ya next targetnya ke area Fibo terakhir ya, 4,618 di 1485 ya, kita genepin lah 1500 gitu ya. Tapi pantau juga seandainya memang harganya nggak kuat, ya potensi retracement terdekat ya ke Fibo 3,618 di 1275 gitu ya. Ya semoga membantu lah teman-teman itu ya. Jadi kalau misalnya udah punya barang di bawah mantep ya, tinggal teman-teman cek kira-kira saya TP di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya, ya meskipun ini asingnya masih masuk terus dan berpotensi naik ya, at least kalau teman-teman mau kejar, coba kurangi portofolionya, jangan lupa pasang SL-nya, supaya ketika harganya turun, teman-teman udah kekunci tuh cuannya berapa, trailing stop-nya dipasang gitu ya. Nah ini asingnya masih masuk, ya potensi besok masih gasken nggak? Ini potensi masih gasken ya, tapi itu tadi, kembali ya Mas Emon cuma reminder aja, naiknya udah segitu ya, 1.700%. Oke, ternyata tanggal 25 XL-nya buang ya. Ini masih bisa ditarik lagi ya. Ini Bufa bener, SMA, sorry. Oke, nah Bufa masih masuk ya, ini nggak tahu mau digoreng, mau dinaikin sampai mana, Mas Emon nggak tahu. Ya Mas Emon nggak punya barang juga sebenarnya di Bufa ya, udah telat ya, ya udah gitu. Selamat buat teman-teman yang dapat barangnya ya. Oke, MG, aku, LG masih masuk ya. AZ sama SS juga masih akum di sini. Yang buang IF, CC, IN sama BK. Ya bandaranya di sini masih akum lah teman-teman ya, dibandingkan yang jualan. Jadi ya apakah bisa naik? Ya ini masih bisa naik karena akumulasinya lumayan gede nih, dari tanggal 20 gitu ya. Ini kita ngomongin terlepas dari apapun yang dia lakukan ya, entah dia right issue, entah dia corporate action, tapi ya secara rasional ya teman-teman lihat harganya naiknya udah tinggi banget. Jadi yang udah beggar ya, yang udah 300, 400 bahkan sampai 800 silakan teman-teman hold. Kenapa ya? Karena maksimalin aja cuannya gitu ya. Tapi yang reminder Mas Emon adalah yang masuk-masuk di pucuk ini loh. Gitu ya. Untuk Bufa gitu, next targetnya 1.500. Kalau nanti dia seandainya retrace, teman-teman pantau di 1.275 gitu ya. Oke, next lagi apa? Next lagi bull ya. Nah, bull coba. Ada nggak yang masuk di bull, teman-teman? Ada nggak yang masuk di bull? Kenapa? Ini bull JJS Mas Emon sama Mas Jem tiba-tiba jadi cuan luber ya. Ada yang cuan di bull. Ini kita call-nya udah lama banget bahkan ya. Ada yang di bull nggak nyangkut teman-teman? Coba kasih tahu ya sambil Mas Emon bahas ya. Kalau ada yang nyangkut di bull ya. Nah, sebenarnya kalau sejauh mata memandang ya, bull itu ya kalau misalnya dia itu naik di sini dan benar-benar rejection ya, yang pertama ya areanya cukup kuat ya. Fibo 3,618 di 348. Kemudian kalau ini reject ya memang testing yang namanya area resistennya. So secara teknikal ya wajar-wajar aja. Tapi ini Mas Emon nggak tahu nih ada yang nyangkut beneran di pucuk nggak. Kenapa? Karena stochastic flow-nya udah mulai agak mendukung gitu ya. Ya ini sebenarnya potensi masih naik bisa. Tapi ya si putih kan ini udah mau lanjut turun ke bawah gitu. Jadi agak sedikit harus dipantau gitu ya teman-teman ya. Nah, so next support yang harus teman-teman harus antisipasi adalah di 264. Kenapa ya? Karena
Vivo 2,612,618 udah jebol nih di harga 300 ya. Jadi yang next supportnya paling ya ke 264 gitu ya. Jadi harus dipantau nih. Itu ya 264 jangan sampai sangkut. Nah, sangkutnya di 324. Ya pestanya kalau ini udah habis, udah kelihatan gitu ya. Ya ini sebenarnya concernku juga sih kalau misalnya saham-saham yang momentum, bener-bener momentum banget, tiba-tiba cetek naik, kena banting. Nah, di day trade kan boleh teman-teman ya, di day trade kan boleh, tapi tetap hitung juga ya kira-kira, oh dari November per pucuknya kemarin naiknya udah 50% gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman terhindar daripadanya FOMO dan sangkut gitu ya. Jadi ya agak tahu nih kalau nyangkutnya bener-bener di atas banget. Tapi ya kalau misalnya masuknya masih agak early ya, loss sekitar 3-5%, lebih baik teman-teman buang, nggak apa-apa kok. Loss 5% tuh masih bisa masuk JJS ya. Jajan sore tuh masih bisa dapet tuh. Masih bisa keganti lah 2-3 kali cuan itu masih ketutup dan bahkan masih ada cuan gitu ya. Dibandingkan nanti teman-teman potensi sangkutnya di sini besar ya. Terus ngapain? Terus teman-teman lama ya justru malah kena mental atau ke drain lah mentalnya karena kebanyakan nyangkut gitu ya. Karena ya aku juga pernah ngerasain hal yang sama gitu ya. Nah, untuk bull ya kita tinggal lihat nih foreign flow-nya. Menarik ya. Nah, itu tadi udah tahu ya, oke, posisinya kalau misalnya dia lanjut koreksi kemana? Ke 264. Nah, patokannya Mas Emon tetap pada asing gitu ya. Nah, asingnya akum lagi Mas, tapi harganya naik. Nah, langsung klik. Berarti potensi naik bisa dong. Bisa. Kenapa ya? Karena asingnya masih akum. Gitu ya. Tapi ingat ya, pernah punya historical banting ngebanting. Jadi apa? Ini termasuk saham yang teman-teman harus hati-hati. Gitu ya. Pasang remnya. Kalau yang belum ikut, ya kalau pengen tes ombak silahkan titip sendalnya gitu ya. Nah, oke, jadi yang menarik adalah di sini kita lihat harga turun, akumulasi naik dan cenderung naik dari sejauh mata memandang sejak tanggal 18. Bagus gak? Bagus. Tinggal kita lihat siapa nih yang menggebu-gebu banget ya. Siapa nih yang masuk? Oke. PD, XL, CC, IN, aku. Oke, ada aku, ada YP. Nah, ini mix nih. Ada ketua kita, ada retail ya, gabung. Nah, masih bisa naik gak? Ya berpotensi masih bisa tetap ya. Tinggal lihat yang buang siapa. II, FS, KI, YU. Oh, YU kita kenal lah. Dari II dan FS lah. Kagak pernah tahu namanya siapa. Ya mungkin bandarnya yang megang kan. Ya potensi naik di sini jadinya ada nggak? Jadinya ada gitu ya. Jadinya ya kita masih bisa ngelihat lah ada harapan di bull ya. Tapi kembali teman-teman ya, lihat dari tanggal 26-25-nya retailnya lebih banyak masuk ya daripada si aku nih. Aku aja kalah sama XL, PD. Ya, ini sebenarnya retail semua ya. XL, PD, Indo Premier ya, iPod, CC, Mansek, YP, Mirai. Nah ini kan semuanya ya sambung menyambung gitu kan. Ya dipantau lah ya, dipantau. Kalau misalnya masih bisa naik ya mantap 2 jempol ya. Tapi yang harus diperhatikan ya besok nih. Kalau besok tiba-tiba asingnya buang ya linear berarti dengan apa? Linear dengan potensi koreksinya nih. Tapi kalau memang dia emang mau coba wipe out retailnya ya tetap meskipun besok tetap akumulasi ya teman-teman bisa lihat harganya untuk koreksi di 264. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang dapat di harga di bawah 250 silakan di hold gitu kan. Kenapa ya? Karena dengan kita melihat anomali di foreign transaction-nya ya, harganya turun tapi akum, ya masih adalah harapan untuk si yang namanya bull ini untuk naik gitu ya. Oke? Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi Mas Emon kasih gambaran tetap teman-teman ngapain dua arah ya. Dua arah, seandainya harganya naik, teman-teman bisa lihat nih target-targetnya ke berapa. At least dia coba klaim di 318 itu udah bagus banget. Di atas 300 close-nya itu udah bagus banget. Potensi lanjut naik tetap bisa. Tapi seandainya turun ya teman-teman please antisipasi untuk harga 264-nya gimana nih. Apakah saya akan keluar atau enggak. Ya sama dilihat lagi nih apakah asingnya masuk atau enggak. Kalau asingnya masuk bagus banget ya. Tandanya memang ada potensi untuk muter balik lagi naik ke atas. Gitu ya. Oke.
Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk si Bull. Sekali lagi congratulations ya, terlepas dari ini saham gorengan atau enggak. Kalau udah teman-teman cuan, mantep ya. Good. Berarti sensitif sekali dengan saham-saham yang naiknya cepet gitu ya. Oke, itu untuk Bull. Nah, ini DOH ya. Nextnya. Nah, jadi iklan dulu bentar ya. Jadi buat teman-teman nanti yang ketinggalan, Mas. Aduh, tadi ketinggalan ini. Ditunggu aja, Mas Emon akan posting nanti videonya ya. Mas Emon edit dulu sedikit, dipotong-potong. Baru nanti teman-teman bisa lihat. Jangan lupa ini akun YouTube kita. Mas Emon update terus ya. Live-nya juga teman-teman bisa nonton tayangannya. Jangan lupa di subrek. Ini Mas Emon bahasin juga. Jadi kalau misalnya ketinggalan atau misalnya ketiduran gitu bisa nonton tayangan ulangnya Mas Emon potong-potong gitu ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk Sidoh, teman-teman, yang dapat di bawah ya udah 2 jempol. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang dapat di bawah ya udah happy cuan. Nah, yang menarik gini. Kok tiba-tiba? Nah, yang teman-teman lihat adalah pergerakan harga Sidoh itu pas banget rejectionnya di 240. Wait ya, ini mouseku berat tiba-tiba ya. Bentar ya, mouseku berat tiba-tiba. Wait, oke. Nah, oke. Jadi teman-teman ngeliat nih, oh ternyata Sidoh itu, nah ini yang jadi concern ya. Ketika harga di bawah naik ya, terus tiba-tiba ditutupnya di bawah nih. Bisa lihat kan? Jadi dia open nih teman-teman ya, open di 238 and then close di 226. Emang masih naik, tapi itu dia gap up dulu, harga ditarik ke atas, kemudian ditutup turun ke bawah gitu ya. Ya masih positif sih, masih cuan 3% kan. Tapi ya ini, biasanya ini menandakan adanya potensi koreksi. Kenapa? Karena dia nggak konsisten gitu loh. Dia tarik harga IAP tinggi, dibawa terbang naik, kemudian ditutupnya justru lebih rendah daripada open price-nya gitu ya. Ya ini Mas Emon samain warnanya, karena tetap dia masih positif naik gitu ya. Nah, kita coba lihat aja bandarmologinya si DOOH ya. Kalau misalnya akum asingnya gede, good. Nah, lihat di sini. Oke, bagus banget nih linear. Di tanggal 24 kita ngelihat akumulasi asingnya 34M lah ya, 35M let's say. Dan harganya ARA. Bagus gak? Bagus banget gitu ya. Bagus gak? Bagus banget. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi nih. Harganya ditarik naik ya. Terus asingnya distribusi. Nah, ini yang harus teman-teman cermati ya. Bukan berarti besok nggak bisa naik harganya. Masih ada potensi naik. Kenapa? Karena ya memang posisinya masih uptrend. Dan kalau kita bilang ya agresif naiknya kan. Bener-bener impulsif naik ke atas. Garis lurus. Tapi tetap harus hati-hati nih. Kenapa nih? Wah, asingnya buang. Dan jumlahnya mirip dengan jumlah kemarin gitu ya. Potensi naik tetap ada. Tapi udah jadi rem nih buat teman-teman nih. Ini apakah besok bisa naik? Tinggal dilihat di besokannya gitu kan. Nah, untuk DOH ya dari tanggal 25 dulu deh kita lihat. Nah, yang bikin berat siapa? XL, XC. Nah, ini yang menarik nih. XL, NI, ya, BNI, XC, PD, DH tuh siapa ya? Kayak kenal ya. Oh, Sinarmas, semi-semi lah. Ya ini, yang dilihat ya, XL, XC, ya, patokannya udah itu. Berat nih, ya, berat ya, penumpang gelap. Yang buang siapa? Aku, 1 juta volumenya. Ya udah kayak gitu aja. Oh, si aku buang nih. Terus temennya siapa? Ada Kang Buyur CP ya. Gitu. Jadi apakah ada potensi koreksi ya? Kalau teman-teman berpegang pada ketua-ketua kelas kita ya mungkin ya potensi koreksinya ada gitu, lanjut gitu ya. Jadi kita udah lihat nih, oh si aku buang. Terus siapa yang masuk? Oh, XL dari tanggal 25, coba mundur tanggal 24. Oh, tanggal 24-nya dari 24 sama 25 XL masuk, berarti kayaknya XL-nya buang barang di tanggal. Nah, nih, menarik nih. Tadi tanggal 25 ya, tanggal 25 si akunya buang barang. Sekarang kalau kita persempit tanggal 24 sama 24, teman-teman bisa ngeliat apa nih? Oh, si aku ketua kita masuk volumenya ya 1 juta ya, volumenya 1 juta. Terus yang jual nah XL, XC, TP, YP, ya kan? Nah, itu ya dagang semua lah ya. Jadi kan nih ya, jadi teman-teman bayangin di sini ketika harganya arah berarti retailnya TP semua.
Ya kan kelihatan nih, XL, XC, YP ada nggak? YP, berarti kan TP semua kan, barangnya kering, diserok sama si aku. Terus apa? Terus tanggal 25 ya temen-temen lihat, begitu dibawa tanggal 25, lah kok terbalik, ya si XL-nya masuk, akunya keluar, dan keluarnya juga volume sejutaan kan. Jadi ya make sense lah di sini lah ya, make sense si bandarnya buang. Jadi hati-hati nih teman-teman ya. Kalau yang punya di pucuk terutama ya, kalau udah punya dari bawah mah udah slow aja, tenang gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ngelihat dari pergerakan harga ini, ya tinggal kita lihat nih. Kalau misalnya kita based on price discovery ya, eh, ya potensi lanjutan koreksinya ke 21 di sini dulu deh nih, di 212 nih. Kalau besok ini gini. Mas, besok ternyata harganya masih bisa stay nih. Stay di mana? Stay di atas ini aja nih, 210, atau dia bisa stay di atas ini nih. Wait. Nah, nih 210 sama di 226 gitu ya. Nah, ya udah, berarti potensi untuk naik masih ada. Ya kalau misalnya dia tarik dulu ke 210 ya udah koreksi dulu kan sebelum naik lagi. Tapi ya kalau misalnya teman-teman harus wanti-wanti adalah ketika besok yaitu harganya justru ditarik di bawah 210. Ya koreksinya lebih akan kuat lagi. Gitu ya. Yang udah punya barang nggak apa-apa sih di hold, masih berpotensi naik, tapi ya itu tadi kalau udah mulai nggak yakin nggak apa-apa teman-teman TP ya. TP setengah, TP seperempat, mau buat beli cilok dulu nggak jadi masalah gitu kan. Tapi yang di sini nih concern ya, hati-hati yang di atas 240. Coba lihat lagi apakah saya FOMO atau enggak gitu ya. Karena seandainya turun di bawah 210, nah ini buat teman-teman yang masuk di 240 tuh misalnya ya, itu ya lossnya udah 10%. Jadi selama teman-teman entry-nya, kalau ngerasa entry-nya kecepatan ya, masih lossnya 3-5%, dibuang aja dulu. Nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman masuknya di pucuk, bener-bener pucuk ya. Itu rawan lah, di area rawan gitu ya. Jadi pasang remnya, Mas Emon kasih remnya nih, supaya nggak FOMO ya. Terus buat teman-teman yang udah dapat di bawah gimana nih Mas? Yang udah dapat 160-an, silakan hold, congratulations ya. Teman-teman dapat saham swingan yang bagus. Dah, 2 jempol, oke? Tuh. 236, aduh. Ya, jadi pembelajaran lah, mumpung belum tahun baru gitu ya. Kalau misalnya udah nggak yakin, udah nih aku kecepetan, mau SL setengah juga nggak apa-apa. Ya, tapi pokoknya cross check lagi lah, apakah teman-teman bener-bener yang khususnya yang nyangkut di atas ya, ini saya masuknya kegedean nggak? Gitu. Balik lagi ya, jadi supaya ada gambaran kenapa, balik lagi, simple ya. Kita kalau Mas Emon ngelihat technical tuh holistik ya. Nah nih, dari Juli 2025 per hari ini naiknya udah 170%. Tuh ya, jadi tuh teman-teman yang loss tadi tuh, nah udah ada orang di bawah yang cuannya lebih dari 150%. Apakah iya mau dapat kuah sayurnya doang? Ya kalau enggak, mumpung masih 3-5% ya buang aja dulu. Gak apa-apa kalau misalnya tiba-tiba dibawa terbang lagi ya udah gitu. Kalau Mas Emon sih soalnya karena nggak punya barang ya, aku ngelihat posisi seperti ini, ya udah belum rezeki nggak usah dikejar gitu ya. Mendingan kita cari lagi, oke? Next ya. NRCA nih, NRCA ya katanya Pak PP masuk ya katanya nggak tahu juga. Set. Nah, untuk NRCA, menarik. Ini satu swing ke bawah, ini ngincar di sini ya. Nah, ini ternyata ini ya di sini ya saham-saham FCA. Nah, ini Mas Emon jujur aja kagak ngikutin newsnya. Terus dia itu naik 1560. Nah, posisi kayak gini naiknya kuat, besok sebenarnya ada potensi naik lagi. Kenapa? Ya candlestick-nya kuat, nggak dikasih bener-bener lawan ya. Jadi dia naiknya bener-bener solid gitu kan. Bagus gak? Bagus. Secara technical. Buat day trade, buat JJS ya, jajan sore, itu juga bagus banget tuh kalau dapat ya. NRCA. Oke, next target ya. Kita bicara next target dulu. Karena belum ada yang nyangkut kan. Karena belum ada yang nyangkut ya. Oke, so next kita coba cek. Nah, menarik nih. Menarik di mana tuh? Menarik di
Nah, di sini teman-teman melihat bahwa di harga 1.500 ini kan mendekati ya. Jadi ya potensi kalau misalnya besok dia naik lebih tinggi lagi, ya next targetnya karena si Fibo 1,618 udah terpenuhi, ya ini next targetnya sebenarnya masih ke 1.935. Kalau kalau kita ambil rentangnya pakai Fibonacci retracement gitu ya. Ada nggak potensi naik? Ada. Dan solid nggak? Yes, solid gitu ya. Nah, nih, yang karena dibahas, wah NRCA naik nih, aku pengen coba masuk gitu ya. Nah, sekarang lihat, NRCA naiknya dari bottomnya 7 November, ya naiknya udah 126%. Satu. Terus lihat lagi nih, dari waktu FCA ya, terlepas dari siapapun itu yang mau masuk ya, di sini kita melihat bahwa secara price action, naiknya sudah 387%. Jadi besok teman-teman yang entry, ya baru masuk, ingatlah, sebelum teman-teman sudah ada yang cuan hampir 400%. Gitu ya. Terlepas dari besok dia naik atau turun. Oke. Gitu ya. Jadi Mas Emon pasangin remnya. Mas aku pengen FOMO, pengen ikut. Ya udah, kalau misalnya takut nyangkut, kurangi porsinya, titip sendalnya ya. Tuh, jadi yang penting aman gitu ya. Karena udah mau tahun baru, jangan sampai Mas Emon, aku tuh sangkut di NRCA, jangan sampai kayak gitu. Tapi buat yang udah dapet di bawah-bawah ya, didapat di bawah 1.000 khususnya, silakan di hold. Yang dapat di 1.000 berapa nih? 1.200 silahkan di hold ya. Targetnya masih bisa ke 1.900. Kenapa Mas kok pro banget yang udah dapat di bawah? Ya iyalah. Kalaupun soalnya kalau misalnya besok tiba-tiba ya nggak sengaja koreksi ke 1.300, ini nggak ke impact apa-apa buat mereka yang dapat di harga bawah. Cuma cuannya berkurang, tapi modalnya masih tetap sama gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas untuk cara bandarmologinya gitu ya teman-teman ya, kita masuk ke foreign-nya dulu. Ternyata udah jam 9 juga ya, nggak kerasa ya. Nah, asingnya akum. Ya udah, besok ada potensi naik gak? Ya bisa jadi. Kenapa ya? Bagus, asingnya ngangkat harga gitu kan. Bukan retailnya, palingan kita tinggal cek aja nih. Nah, nih, ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena ada Kang Guyur ya, MG ya, MG masuk, oke. Yang akum hari ini ada CC, ada Z, ada YP. Dan si MG paling gede pegangnya. Yang buang barang siapa? SQ, XL, IF, XC. Nah, XL ya buang barang sama SQ ya. SQ itu BCA ya, by the way. Ya potensi naik ya ada ya. Kalau kita fokus pada retail yang buang barang, harga punya probabilitas yang lebih naiknya lebih tinggi gitu. Ibaratnya continue lah, bisa continue naik gitu kan. Nah, terus buat yang tanggal 24 gimana nih? Tanggal 24, oke kita cek ya, kita gabungin. Oke, MG masih punya barang banyak. Ada CC, ada Aku, ada Ajet. Berarti si Aku masuk nih. Tapi kalau dilihat sebenarnya, ya masih Akum lah. 2 hari ke belakang. Nah, yang buang langsung siapa nih? Kelihatan ada XQ, XL, IF, LG, XA. Tapi yang top 3-nya, yang buang lebih banyak ya, SQ, XL, sama IF. Ya kalau lihat dari sini ada ketua kita di samping, ya berpotensi naik gak? Ya ini berpotensi gitu ya. Kalau udah profit 20%, simple ya, simple. Pusing, takut, takut. Jadi ada nanya nih, kalau udah cuan 20% gimana? Kalau yakin dan convictionnya jelas, mau di hold, bisa di hold. Tapi kalau misalnya Mas, aku bimbang nih, takut turun, takut cuannya nggak begitu gede, silahkan TP setengah. Di berapapun harganya itu TP setengah. Supaya apa? Supaya teman-teman pede nih, oh udahlah, didiemin aja, orang modalnya udah setengah tak pegang. Kalaupun nanti turun, ya paling cuannya cuma beda dikit, gitu kan. Jadi yang penting teman-teman, kenapa panik nanti? Ya karena teman-teman tahu modalnya di situ masih ditanam gitu kan, masih dibiarin numbuh nih, panik nih, seandainya koreksi nanti cuannya takut berkurang. Ya udah dimanapun harganya itu berapa, kalau mental atau psikologinya nggak, gitu loh ya, nggak tenang, potong langsung setengah atau potong langsung seperempat. Nanti naik lagi nggak yakin lagi, potong lagi setengah. Jadi teman-teman bisa ngikutin wave-nya sampai naik ke atas, tapi cuan dan modalnya sudah ada yang diambil, gitu ya. Jadi untuk NRCA sama ya, masih bisa naik. Ya kalau misalnya besok mau day trade silahkan kalau mau masuk, tapi tetap hati-hati kalau dia sekali retrace itu bisa ke 1360 maksimalnya ya, sekali tarik ke bawah ya. Kenapa ya? Mengingat 24% tuh naiknya relatif
tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal jumlahin ya, dari 3 hari aja naiknya udah berapa? 40%. Ya akan sangat wajar sebenarnya untuk koreksi sekitar ya 10-15%, wajar lah untuk koreksi ya. 13% ya ke Fibo 1,618 ya. Itu ya untuk NRCA ya. Di mantap ya. Nah, satu lagi nih, Mina ya. Mina. Nah, oke. Ini Mina nggak tahu ada yang nyangkut apa kagak ya. Mina coba teman-teman ada yang nyangkut nggak? Oh iya tadi harusnya film ya. Nggak masuk list ya teman-teman ya. Oke. Mina, apa yang teman-teman bisa lihat di sini untuk si Mina ya. Oke, simple. Stokastik slow-nya masih naik. Jadi sebenarnya momentum masih naik. Ada nggak mas? Ini masih bisa gitu ya, masih bisa naik. Terus pantau juga, 276 karena 236-nya masih close-nya selalu di atas, masih ada potensi nggak? Masih ada. Oke, yang harus dicermati sekarang ini nih. Dua area ini ya. Kenapa? Karena dia area resisten yang sama dan diuji. Nah, diuji ternyata berhasil breakout. Harganya berhasil stay di atas ya untuk hari ini. Nggak tahu besok gitu kan. Nah, jadi di sini yang teman-teman harus lihat adalah kita harus pastikan kalau teman-teman punya barang di Mina, untuk dia naik, dia harus pokoknya bisa stay deh di atas 236. Mau dia sideways, mau dia doji, terserah. Yang penting dia harganya harus tetap bisa di atas 236. Supaya apa? Supaya secara teknikal ini benar-benar solid, movementnya masih mau naik ke atas. Kenapa? Karena kalau misalnya dia itu turun di bawah 236, maka di sini kita bisa lihat area 236 itu adalah area resisten yang sulit untuk ditembus. Jadi potensinya nanti akan penurunan, potensinya lebih ke koreksi gitu ya. Kalau dia nggak bisa benar-benar jaga harganya di maintain di atas di 234 gitu ya secara teknikal ya. Nah jadi ya sekali lagi kalau misalnya punya si Mina itu di harga benar-benar bawah ya waktu sebelum ARA, ya udah tinggal di hold aja. Kenapa? Karena teman-teman masih bisa ngeliat potensinya naik. Terus apa nih? Terus apa nih mas? Apa nih? Apa nih? Ya udah tinggal dilihat. Oh iya ini masih ya kalau kita ngomongnya ya secara momentum ya ini masih naik gitu di sini. Gitu ya. Ini fasenya masih uptrend. Nah, tapi balik lagi nih, lihat nih ya. Dari 30 Juni 2025 naiknya udah 300%. Jadi lihat lagi nih yang mau FOMO, Mina bisa ke 1000. Coba lihat naiknya udah 300%. Ya, teman-teman jadi exit liquidity apa kagak? Gitu ya. Jadi lihat nih, naiknya udah 300%. Mau day trade bisa nggak? Bisa, karena sahamnya rame. Tapi tetap pasang SL-nya kalau emang mau coba masuk. Mas nggak yakin tapi pengen FOMO, bisa nggak? Bisa, titip sendalnya ya. Jangan gede, pasang SL-nya juga. Gitu ya. Aduh, bersemangat banget, menggebu-gebu banget ya Mas Emon hari ini ya. Nah, Mina, asingnya buang tuh, 20M. Lihat, oke. Oke, dari tanggal 19 ya, dari tanggal 19, masuk, tiba-tiba dibuang nih. Ya, tanggal 25, terus harganya masih positif. Jadi coba dipantau lagi besok. Kalau misalnya ternyata turunnya agak dalam, ya ini teman-teman lihat, oke asingnya keluar. Sekarang kita lihat bandarmologi per hari ini untuk si Samina Mina EE ya. Emang nggak gerak ya. Yang masuk ternyata Mina tanggal 24 ya, ada aku dan YP. Tanggal 25 ya kita fokus ya. Nah, YP, XL, PD. XC ada nggak? Nggak ada. Nah, YPXL ya, udah top nih. Ya meskipun ada si aku ya sama MG, yang dilihat yang buang CC, AZ, AI, TPMU, nggak tahu. Tapi teman-teman lihat, ini udah rame dipegang oleh retail ya si Mina. Ini sebenarnya fokusnya buat teman-teman yang baru punya barang. Tapi kalau udah punya barang ya, udah cuan double digit, udah di atas 15-20%, ya silakan di hold. Gitu ya. 2 jempol yang udah dapet cuan. Gitu ya. Next targetnya ya at least stay di atas 236, baru bisa nih kita ngomongin potensi naik lagi ke 276 gitu ya. Jadi kalau misalnya pun nanti dia koreksi ke bawah 236 ya ini wajar gitu ya. Kenapa ya? Karena area resisten gitu ya. Oke? Itu untuk Mina. Oke, jadi itu teman-teman ya. Bahas saham viral ya, di sini film kagak kebahas. Kenapa? Karena kagak disebut tadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu.